Warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marus Ali. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pertemuan kali ini. Yang mana materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Siti Halimah tentang pengertian rukun dan syarat bai al-wafa dan bai tawarrud. Dan dilanjut pemateri yang kedua yang akan dijelaskan langsung oleh Saudari Setio Mawarani tentang aplikasi bai al-wafa dan bai tawarrud. Dan pemateri yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni Muhammad Mursali, tentang problematika kontemporer bai al-wafa dan bai al-tawarrud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Halimah, NIM 121. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama yang akan menjelaskan tentang bai al-wafa. Yang pertama adalah definisi bai al-wafa. Secara lugawi, al-bai adalah jual beli dan al-wafa berarti tenggang waktu. Secara etimologis, bai berarti jual beli dan al-wafa berarti pelunasan atau penutupan hutang. Yang sedangkan pada awalnya munculnya akad bai al-wafa ini berawal dari masyarakat Bukhara dan Balkh menciptakan suatu akad, yaitu pada akad tersebut terdapat suatu hutang piutang yang dimana pada saat itu terjadi kesulitan dalam melaksanakan hutang piutang tanpa adanya imbalan dari yang pihak berutang kepada pihak yang meminjamkan. Maka dari itu, untuk menghindari riba, terciptalah akad bai al-wafa ini untuk membentuk jual beli bersyarat, yakni pembeli atau pemberi hutang bebas memanfaatkan barang tersebut namun tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain. Artinya pembeli tersebut harus menjualnya kembali kepada penjual semula karena jaminan yang telah dipegang oleh pembeli atau pemberi hutang tersebut merupakan jaminan utang selama tenggat waktu yang sudah disepakatkan. Dari penjelasan di atas dinyatakan bahwa bai al-wafa ini dapat terhindar dari riba karena dalam penjualannya itu tidak ada imbalan antara pembeli kepada penjual. Karena pada akad pertama dan akad keduanya itu menggunakan akad jual beli. Selain akad bai al-wafa ini dapat menghindarkan dari riba, akad ini juga dapat dijadikan sebagai sarana tolong-menolong antar sesama. Bai al-wafa baru mendapatkan justifikasi dari ulama fikih setelah akad ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Bukhara dan Balkh. Pada saat itu Imam Najmuddin An-Nasafi, ulama terkemuka mazhab Hanafi di Bukhara, mengatakan bahwa para syekh kami Hanafi memperbolehkan jual beli ini sebagai jalan keluar untuk terhindar dari praktek riba dalam masyarakat. Terdapat penetapan yang diperbolehkannya akad bai al-wafa ini dilihat dari ihtisan urf, bahwa sesuatu yang berjalan dalam masyarakat yang dianggap baik. Selanjutnya adalah rukun dan syarat bai al-wafa. Rukun dan syarat bai al-wafa adalah sama sebagaimana rukun dan syarat jual beli pada umumnya, di mana yang menjadi rukun adalah pihak-pihak yang berakad atau penjual dan pembeli, dan adanya objek akad atau yang biasa disebut barang dan harga, dan adanya sigot penyerahan ijab kabul. Sedangkan syaratnya juga sama sebagaimana syarat jual beli pada umumnya. Hanya saja ada penambahan dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dengan tenggat waktu yang sudah dijelaskan secara jelas. Apakah 1 tahun, apakah 2 tahun, dan sebagainya. Adapun syarat dan rukun dari bai al-wafa menurut ulama, yakni yang pertama, ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun dalam bai al-wafa sama dengan rukun jual beli, yaitu terdapat ijab dan kabul sebagai rukunnya, sedangkan objek dan harganya sebagai syaratnya, sehingga dengan adanya ijab kabul tersebut menghasilkan unsur kerelaan atau ridho antara dua belah pihak dalam melaksanakan akad tersebut.
Yang kedua adalah terdapat penambahan syarat pada ba'i al-wafa, yaitu terdapat pada segi penegasan barang yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa barang yang dijual pada akad pertama harus dijual kembali kepada penjual pertama dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah apabila salah satu pihak pembeli tidak mengembalikan barangnya, sedangkan penjual pertama telah melunasi barangnya tersebut, maka hal tersebut bisa diselesaikan di pengadilan. Berdasarkan penetapan dari pengadilan, barang yang dijadikan jaminan hutang tidak boleh dijual kepada orang lain, melainkan harus dijual kembali kepada penjual pertamanya. Dengan demikian, pengadilan berhak mengambil secara paksa kepada pembeli tersebut. Dari penjelasan tersebut, transaksi ba'i al-wafa sudah cukup jelas serta mendapatkan jaminan yang kuat dari lembaga hukum. Selanjutnya adalah ba'i tawarruk. Yang pertama adalah definisi ba'i tawarruk. Tawarruk berasal dari kata bahasa Arab yang berarti dari kata warik, artinya karakter atau simbol dari perak. Dan jamak dari tawarruk adalah aurok, yaitu kertas yang menggantikan uang atau uang kertas. Sedangkan secara istilah, menurut Ahmad Ifhan Sholihin dalam bukunya menjelaskan bahwa tawarruk adalah sebuah aset di mana jual beli aset yang dilakukan oleh penjual dan pembeli secara kredit, dan pembeli tersebut menjualnya kembali kepada pihak ketiga secara tunai. Yang kedua adalah rukun dan syarat ba'i tawarruk. Rukun dan syarat ba'i tawarruk ini sama seperti syarat jual beli pada umumnya juga. Hanya saja ada syarat-syarat tertentu khusus bagi jual beli tawarruk, yaitu pembeli tidak diperbolehkan menjual barang kepada pihak lain sebelum secara yuridis menerima kepemilikan barang tersebut. Pembeli boleh menjual barang tersebut kepada siapapun asalkan bukan penjual asal. Jadi kayak kebalikan dari ba'i al-wafa, yang ba'i al-wafa itu tidak boleh dijual ke pihak lain kecuali ke pihak pertama, sedangkan untuk ba'i tawarruk ini tidak boleh dijual kembali kepada pihak pertama, namun boleh dijual kembali kepada pihak ketiga. Merujuk kepada pandangan mayoritas mazhab, tawarruk mengandung 3 rukun, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah pihak yang berkontrak yang merujuk kepada penjual atau pembeli. Syarat-syarat pihak yang berkontrak akad dalam transaksi tawarruk: yang pertama, mempunyai ahliyah al-ada dari sudut kesempurnaan akal fikirnya, baligh, merdeka, serta terhindar dari bangkrut atau muflis. Yang kedua adalah berlaku al-taradi atau kerelaan, dan ikhtiar, yaitu pilihan sendiri antara pihak-pihak berkontrak tanpa dipengaruhi unsur paksa. Yang kedua adalah lafadz kontrak atau al-sighah yang mengandung unsur penawaran ijab serta penerimaan qabul. Adapun syarat ijab kabulnya, yang pertama, dilangsungkan dalam satu tempat saja tanpa diselangi dengan perkara lain, termasuklah tempo akad yang terlalu lama. Yang kedua adalah bertujuan untuk melahirkan kerelaan antara pihak yang berakad, maka setiap perkataan, tulisan, dan isyarat hendaklah menyampaikan maksud bahwa jual beli telah terlaksana selepas berlangsungnya akad. Contohnya, dengan menggunakan lafadz tawaran, saya jual, lalu disambut dengan lafadz penerimaan, saya beli, atau apa saja lafadz yang membawa arti jual beli. Yang ketiga adalah komoditas al-ma'qud layah yang menjadi tumpuan akad,
Komoditas yang menjadi subjek pada akad jual beli tawaruk haruslah seperti menetapkan akad, yakni sebagai berikut. Yang pertama, komoditas mestilah wujud pada masa akan dilaksanakannya dan dia harus dimiliki oleh penjual. Yang kedua adalah komoditas mampu untuk dipindah milik kepada orang lain. Yang ketiga adalah komoditas boleh dimanfaatkan dan bernilai pada pandangan syara. Yang keempat adalah komoditas mestilah jelas pada pengetahuan pembeli dan ditentukan sifat dan kuantitas serta harganya. Yang terakhir adalah komoditas sebaiknya tidak bercanggah dan dengan kehendak akad itu sendiri serta menepati undang-undang dan syara. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setio Mawarani, NIM 190721100100165. Saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan materi mengenai aplikasi Ba'i Al-Wafa dan Ba'i Al-Tawaruk dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada aplikasi Ba'i Al-Wafa. Menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa, ia mengatakan bahwa barang yang diperjualbelikan dalam Ba'i Al-Wafa adalah barang yang tidak bergerak, seperti tanah perkebunan, rumah, tanah, perumahan, dan sawah. Contoh dari Ba'i Al-Wafa yaitu seperti semisal Bapak Ruslan memerlukan uang saat ini juga. Lalu ia menjual sawahnya seluas 2 hektar kepada Tuan Aldi seharga 10 juta rupiah selama jangka waktu 2 tahun. Keduanya sepakat menyatakan bahwa apabila tenggang waktu 2 tahun itu telah habis, maka Pak Ruslan akan membeli sawah itu kembali seharga semula yaitu 10 juta rupiah kepada Tuan Aldi. Nah, dikarenakan akad yang digunakan adalah akad jual beli, maka tanah sawah boleh dieksploitasi Tuan Aldi selama 2 tahun itu dan dapat Tuan Aldi manfaatkan sesuai dengan kehendak Tuan Aldi sendiri. Sehingga sawah itu menghasilkan keuntungan bagi Tuan Aldi dan akan tetapi sawah itu tidak boleh dijual kepada orang lain. Untuk contoh lainnya seperti semisal Tuan A menjual suatu lahan misalnya 100 juta dengan syarat pembeli akan menjualnya kembali kepada Tuan A dalam waktu 2 tahun di harga yang sama. Nah, sebagai kompensasinya pembeli berhak memanfaatkan lahan yang dibelinya selama 2 tahun masa berjalan. Apabila masa 2 tahun sudah dipenuhi, maka Tuan A membeli kembali lahan tersebut di harga 100 juta rupiah. Selanjutnya, terdapat contoh pengaplikasian Ba'i Al-Wafa pada lembaga keuangan syariah pada BMT UGT Sidogiri Wonokerto. Nah, contohnya nasabah meminjamkan modal usaha dengan menjual sepeda motornya kepada BMT UGT Sidogiri dan dibeli dengan harga 50% dari harga pasar. Pihak BMT ini berjanji tidak akan menjual kendaraan tersebut kepada pihak manapun selain kepada nasabah atau penjual itu sendiri. Nah, setelah sepeda motor tersebut menjadi pemilik BMT UGT Sidogiri, maka BMT menyerahkan dan menyewakan kendaraan tersebut kepada nasabah dalam waktu yang sudah disepakati akan membayar uang sewa dan angsuran pembiayaan dalam waktu yang sudah disepakati. Setelah masa tenggangnya habis, maka penjual dapat membeli kembali sepeda motornya sesuai dengan kesepakatan di awal. Contoh pada kasus ini, nasabah ingin melakukan pinjaman kepada nasabah yang perspektif dan akad yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri adalah Ba'i Al-Wafa, di mana nasabah menjual sepeda motornya dengan merek Honda Supra seharga 6 juta rupiah, akan tetapi pihak BMT hanya mau membeli 50% dari harga pasar, menjadi 3.069.000 plus marginnya sebesar 2,3%. Nah, untuk pengembalian pinjamannya. Kemudian untuk pembayaran angsuran dilakukan dengan cara dicicil selama 1 tahun sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dan setelah cicilannya lunas, nasabah dapat membeli kembali sepeda motornya dengan harga yang sama, yakni 50% dari harga pasar sebesar 3 juta sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal akad.
Jadi jika disimpulkan maka ketentuan pembiayaan BAI Al-Wafa pada BMT Sidogiri cabang Wonokerto yaitu yang pertama ada BMT menyediakan dana yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada BMT meminta pinjaman untuk membeli kembali barang yang dijual kepada pihak BMT. Dan yang terakhir ada pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulan kepada pihak BMT. Selain contoh dari pengaplikasian BAI Al-Wafa pada BMT Sidogiri cabang Wonokerto, di sini juga ada contoh pengaplikasian BAI Al-Wafa di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo. Nah, untuk pelaksanaan akad BAI Al-Wafa sendiri di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Tanggulangin Sidoarjo merupakan perpaduan antara akad BAI Al-Wafa dengan akad BAI Al-Istiqlal. Nah, BAI Al-Wafa ini merupakan akad jual beli di mana penjual sepakat untuk membeli kembali barang yang dijual dan pembeli juga sepakat tidak akan menjual barang tersebut kepada selain penjual semula atau penjual yang pertama. Nah, sementara itu apa yang dimaksud dengan BAI Istiqlal? BAI Istiqlal adalah menyewakan barang yang sudah dibeli kepada penjual semula atau yang pertama. Untuk contoh pengaplikasian BAI Al-Wafa pada BMT Sidogiri Tanggulangin Sidoarjo yaitu sebagai berikut. Semisal Pak Roni mempunyai agunan berupa BPKB sepeda motor dengan nilai transaksi sebesar 10 juta, sedangkan Pak Roni membutuhkan uang sebesar 5 juta untuk modal kerja. Kemudian BMT membeli agunan anggota sesuai dengan plafon pembiayaan yang diajukan yaitu sebesar 5 juta selama jangka waktu 1 tahun. Nah, selama 1 tahun tersebut BMT menyewakan sepeda motor kepada Pak Roni yang menjual kepada BMT tersebut dengan menggunakan akad BAI Al-Istiqlal. Nah, Pak Roni membayar ujrah sebesar 2,7% per bulan yaitu sebesar 135.000. Pada akhir jatuh tempo nanti, Pak Roni yang menjual sepeda motor kepada BMT tersebut membeli kembali sepeda motornya dengan harga pokok seharga 5 juta rupiah. Akan tetapi pokok dan ujrahnya sudah diangsur anggota atau Pak Roni itu setiap bulannya sebesar angsuran pokok 417.000 dan ujrah 135.000 sehingga total angsuran dan ujrahnya dalam 1 tahun yaitu sebesar 6.620.000. Nah, selama jangka waktu 1 tahun pihak BMT menerima keuntungan sebesar 1.620.000 dari ujrah atau biaya sewa sepeda motor. Kemudian untuk pembayaran pokok sepeda motor seharga 5 juta dilakukan oleh Pak Roni secara mengangsur. Adapun angsuran pokok setiap bulannya sebesar 417.000 dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Nah, Pak Roni yang mengangsur setiap bulan itu dianggap oleh BMT menyimpan uangnya di BMT sehingga pada akhir jatuh tempo atau 1 tahun 12 bulan uang Pak Roni terkumpul 5 juta yang digunakan untuk membeli kembali sepeda motornya tersebut. Dan perlu diketahui bahwa barang yang diperjualbelikan pada akad BAI Al-Wafa di KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Tanggulangin Sidoarjo merupakan berupa barang yang bergerak seperti sepeda motor atau kendaraan roda 4. Kemudian ada aplikasi BAI Al-Tawaruk. Nah, terdapat 2 jenis tawaruk. Yang pertama, tawaruk berlaku dalam keadaan pembeli pertama atau mustawrik membeli barang secara angsuran dan menjualnya kepada pihak ketiga secara tunai dengan harga yang lebih rendah daripada harga asal untuk mendapatkan uang tunai. Nah, dalam jenis ini, pihak ketiga tidak mempunyai kaitan langsung dengan penjual barang yang pertama. Oleh karena itu, penjual barang yang pertama tidak boleh dikaitkan dengan jualan tunai yang dilakukan oleh pihak pembeli yang kedua, yakni pihak ketiganya. Nah, situasi seperti ini diistilahkan sebagai al-tawaruk al-fardi. Kemudian untuk contoh penerapan jual beli tawaruk dalam perbankan syariah dapat dijelaskan bahwa bank membeli barang dari pemasok dengan harga misalnya 150 juta rupiah. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah misalnya 160 juta rupiah dengan pembayaran yang ditangguhkan baik dengan cara angsur atau sekaligus
seketika jatuh tempo. Nah, kemudian nasabah setelah membeli barang tersebut dari bank menjual barang tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga pembelian awal menjadi 140 juta rupiah untuk mendapatkan uang tunai. Kemudian yang kedua ialah tawaruk yang digunakan dalam sebuah sistem keuangan yang menjadikannya sebagai salah satu medium pembiayaan yang sistematik. Nah, dalam hal ini pembeli barang yang terakhir tadi bertindak sebagai wakil kepada penjual barang yang pertama ataupun penjual pertama akan mewakili pembeli terakhir dalam menguruskan kontrak. Untuk kaidah tawaruk yang demikian dinamakan al-tawaruk al-munazam atau al-tawaruk al-masrof. Jenis ini selalu digunakan oleh sistem perbankan modern untuk memudahkan para pelanggan mendapatkan uang tunai atau cash tanpa perlu mencari pembeli barang yang dibeli dari bank. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai aplikasi Bai Al-Wafa dan Bai Al-Tawaruk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marus Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika kontemporer Bai Al-Wafa dan Bai Al-Tawaruk. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang problematika kontemporer Bai Al-Wafa. Dalam hukum positif di Indonesia, Bai Al-Wafa ini mendapatkan payung hukum yang tertuang dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah buku 2 tentang Akas bab 1 ketentuan umum pasal 20 ayat 41 yang berbunyi Bai Al-Wafa atau jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Nah, Bai Al-Wafa dikategorikan sebagai jual beli yang dibolehkan apabila dilihat dari sisi pembeli bisa mengambil manfaat dari barang yang dibelinya. Tetapi bisa juga dikategorikan kepada jual beli rusak atau fasid karena kedua belah pihak penjual dan pembeli bisa memfasak atau membatalkan akad jual belinya, dan bisa pula dikategorikan kepada gadai karena pembeli tidak bisa menjualnya kepada pihak lain. Untuk sejarah dikenalnya Bai Al-Wafa pada saat abad ke-5 Hijriah di kawasan Asia Tengah, yakni di Bukhara dan Balkhan. Ketika itu di tengah-tengah masyarakat terjadi sebuah kenyataan bahwa banyak orang kaya yang tidak mau meminjamkan uangnya secara sukarela, melainkan harus ada imbalan dan bisa mengambil manfaat. Nah, akibat banyaknya peminjam, uang itu tidak mampu, sehingga pada waktu akibatnya si kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Dan pada saat itu mereka tahu bahwa memanfaatkan barang jaminan oleh penerima jaminan termasuk bagian dari riba yang dilarang oleh agama, yakni tentunya agama Islam seperti saya dan teman-teman. Maka dari sinilah kemudian muncullah akad Bai Al-Wafa seperti itu. Para ulama seperti Syafi'i, Maliki, Hambali dan ulama Muqaddin dari Hanafiyah berpendapat bahwa Bai Al-Wafa hukumnya rusak atau fasis karena adanya persyaratan penjual membeli kembali barang yang telah dijualnya itu menyalahi ketentuan hukum jual beli sesuai dengan sebuah hadis yang berbunyi an Abi Hanifiyah wa kharijuhu amrun fi riwayati min ulumil hadis wa bilafdil madkur nahar sallallahu alaihi wasallam wa syarat. Dan hadis yang dikeluarkan dalam kitab Umul Hadis dari riwayat Abu Rahman dari Amr yang mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mewakili kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.